Selamat siang, followers media sosial Rumah Sakit Mitra Medika, baik melalui Instagram maupun Facebook. Bertemu lagi di live streaming Rumah Sakit Mitra Medika. Kali ini bersama saya, Dr. Gigi Aditya Sulendra, spesialis konservasi gigi. Saya menyampaikan salam untuk kita semua. Semoga followers sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada siang hari ini, kita akan membahas topik mengenai merawat gigi di era new normal. Nah, new normal pada saat sebelum pandemi ini tidak menggunakan masker, tapi saat ini kita menggunakan masker karena sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Jadi mohon maaf bila senyum saya tidak terlihat, tapi percayalah saya dalam membawakan acara ini berhadapan dengan para followers sekalian di depan layar. Saya dalam keadaan yang baik dan saya menyampaikan senyum dan sapa untuk kita semua. Baik, di era pandemi ini, di era COVID-19 ini, wabah coronavirus ini merajalela di seluruh dunia dari tahun 2020, dari awal tahun 2020, hingga menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan hingga saat ini belum ada penawar atau vaksin yang pasti, sehingga mengharuskan seluruh aspek kehidupan itu melakukan adaptasi. Di Indonesia sendiri kita kenal istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk sebagai istilah lain daripada new normal ini. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah supaya kita tidak tertular COVID-19 ini adalah membatasi kegiatan di luar rumah, membatasi bepergian, atau kita hanya bepergian di saat kita benar-benar butuh. Dengan adanya internet dan dengan adanya smartphone, ada banyak hal yang dapat kita selesaikan hanya dengan smartphone kita dan dengan koneksi internet. Bekerja itu pun kita bisa lakukan dari rumah, kita bisa work from home, dan anak-anak kita yang tidak bisa berkumpul di sekolah karena pandemi ini, mereka dapat melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau school from home. Namun demikian, ada beberapa hal yang beberapa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan smartphone kita. Ada beberapa hal yang memang di saat kita membutuhkan kebutuhan tersebut, kita harus pergi ke orang atau pusat yang menyediakan layanan tersebut. Misalkan ke dokter gigi, misalkan pergi kunjungan ke dokter gigi. Pada saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia, pada saat wabah ini masuk ke Indonesia awal-awal, khususnya pada saat masuk ke Pontianak, itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Banyak dokter gigi yang menutup prakteknya, banyak dokter gigi yang tidak praktek dikarenakan beberapa alasan. Pertama, tentu dari cara penularan COVID-19 itu sendiri. Para followers mungkin juga sudah tahu, sudah banyak sekali informasi yang beredar bahwa penularan COVID-19 ini itu adalah melalui droplet. Droplet ini dihasilkan, itu percikan-percikan kecil yang tidak terlihat mata, yang dihasilkan pada saat seseorang itu sedang berbicara, sedang batuk, sedang bersin, ya bahkan saat berbicara pun, saat bernafas pun kita mengeluarkan droplet, dan itu dikeluarkan itu dari mulut dan dari hidung. Dokter gigi dalam melayani pasien itu berjarak sangat dekat. Kita bekerja bukan sangat dekat, kita bekerja di area rongga mulut pasien, di mana itu merupakan daerah yang risiko untuk tertular COVID-19 itu sangat besar. Bukan hanya dokter gigi, tapi juga asisten gigi. Kemudian selain dari cara penularan dari COVID-19 ini sendiri adalah keadaan ruang praktek dokter gigi sendiri. Dokter gigi berpraktek di satu ruangan yang terbatas, pasti terbatas dan tertutup. Jadi bisa dikatakan terbatas, tertutup, dan sirkulasinya kurang. Karena kalau misalkan terbuka atau ada jendela terbuka, nanti pasien akan mengeluhkan, wah itu panas, AC-nya kurang dingin. Nah, lalu di tempat yang terbatas dan sempit tersebut, ada banyak sekali barang-barang, ada banyak sekali alat. Kursi gigi itu sendiri, kemudian ada juga meja, ada kursi, ada lemari, begitu banyak barang, dan pasti akan ada banyak barang-barang atau daerah-daerah yang tersentuh.
Nah, daerah-daerah keadaan-keadaan seperti ini yang menyebabkan virus corona itu sangat mudah menular, menjangkiti orang-orang yang ada di dalam ruang praktek dokter gigi itu sendiri. Yang paling besar resikonya tentu adalah si pelayan kesehatan tersebut, dokter gigi dan perawat gigi. Tapi hal yang penting yang lain yang tidak boleh dilupakan adalah penularan antar pasien. Jadi antar pasien pertama dan pasien berikutnya di daerah di satu ruangan yang sempit, terbatas dan sirkulasinya tidak baik itu, maka droplet yang dihasilkan itu akan tetap berada di ruangan tersebut sehingga menyebabkan menimbulkan satu resiko yang cukup tinggi bagi orang yang selanjutnya masuk ke ruangan praktek dokter gigi tersebut. Dan selanjutnya adalah tentang sifat dari dari penyakit COVID-19 ini sendiri. Ini adalah satu penyakit yang baru, kita tidak ketahui bagaimana data-datanya, bagaimana angka kesembuhan dan keadaan dan bagaimana prognosisnya. Maka banyak dokter gigi yang memilih untuk menunda atau menutup prakteknya. Akibatnya pasien-pasien yang mengalami sakit gigi atau membutuhkan pelayanan gigi lainnya itu mengalami kesulitan untuk mencari untuk mencari layanan dokter gigi yang buka selama mungkin beberapa bulan sejak saat kota Pontianak ini menerapkan pembatasan sosial. Tapi hal ini tidak dapat berlangsung lama karena bagaimanapun juga dokter gigi punya panggilan terhadap profesinya, punya tanggung jawab terhadap profesinya. Mau sampai kapan pelayanan dokter gigi ini tutup dan tidak melayani pasien, sedangkan orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi ini terus itu tidak bisa ditunda, kebutuhan ini tidak dapat ditunda. Bila orang sakit itu tidak bisa ditunda, maka harus seseorang itu memang pantas untuk langsung mencari pertolongan darurat ke dokter gigi. Selain daripada memenuhi tanggung jawab profesinya, tentunya juga yang tidak dapat dipungkiri adalah faktor ekonomi dari dokter gigi itu sendiri, sehingga pada akhirnya ya keadaan ini tidak dapat ditahan lagi, keadaan ini tidak dapat dibendung lagi. Dokter gigi harus kembali praktek dan melayani pasien-pasiennya. Namun di era new normal ini, apakah seorang dokter gigi dapat berpraktek normal kembali seperti sebelum era pandemi ini? Tentunya dokter gigi juga harus melakukan penyesuaian. Jadi AKB, adaptasi kebiasaan baru ini juga harus dilakukan oleh praktek dokter gigi. Tujuannya selain untuk melindungi diri, melindungi dokter gigi dan perawat gigi, tentunya juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk membatasi atau mencegah penularan antar pasien di ruang praktek. Oleh sebab itu, ada beberapa perubahan yang mungkin para followers kalian bisa rasakan. Bagi para followers yang di era pandemi ini sudah pergi ke dokter gigi, sudah pernah mengunjungi poliklinik gigi Rumah Sakit Mitra Medika, maka mungkin para followers akan melihat beberapa perbedaan gitu kan. Yang paling mencolok tentu Anda tidak akan bisa lagi melihat senyum dari para dokter gigi dan para asisten gigi, karena kami semua ini membungkus diri kami dengan APD, dengan gaun maupun dengan coverall tahan air. Lalu kita juga menggunakan pelindung kepala, head cap, kita menggunakan masker N95, kita juga menggunakan face shield. Jadi benar-benar hanya bisa melihat mata saja. Jadi ekspresi kami pun, para followers, para pasien pun tidak bisa melihat. Aneh, mungkin terlihat aneh gitu. Tapi itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para dokter gigi untuk melindungi dirinya sendiri supaya tidak tertular COVID-19. Jadi selain menggunakan APD, mungkin ada lagi hal-hal lain yang agak berbeda. Mungkin kunjungan antar pasien, jarak antar pasien itu menjadi agak lama gitu kan. Kenapa? Karena tentunya kami juga melakukan desinfeksi pada permukaan benda yang ada di praktek dokter gigi, yang ada di ruang praktek, misalkan dental unit, meja, kursi, dan sebagainya. Bukan berarti pada zaman sebelum pandemi kami tidak memperhatikan hal tersebut. Kami juga memperhatikan hal tersebut, namun di era pandemi ini semuanya menjadi ekstra hati-hati. Sama seperti pada saat misalkan kita mau
keluar rumah, meninggalkan rumah kita untuk sekitar 2 minggu, maka kita akan lebih was-was lagi. Bukan berarti pada saat kita mau meninggalkan rumah kita tidak cek pintu rumah kita dikunci atau enggak. Tapi pada saat kita mau pergi 2 minggu, kita akan lebih berhati-hati. Kita cek 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali, kita cek. Demikian juga praktek gigi, kita cek kembali. Jadi permukaan dental unit, kursinya, kemudian meja, kursi, dan sebagainya, kita lap, cek dan cek lagi memastikan bahwa semuanya bersih. Termasuk daerah-daerah yang paling rentan sebagai tempat sarang dari si COVID-19 itu. Misalnya di praktek gigi adalah tempat berkumur pasien itu kita bersihkan. Kemudian sandaran kepala pasien, sandaran tangan, kursinya kita bersihkan, dan tentunya itu memakan waktu. Lalu yang lain yang mungkin para pasien poliklinik gigi di rumah sakit Mitra Medika rasakan adalah kok dokternya berpraktek sambil membuka jendela di ruangan. Nah, itu adalah satu bagian dari mengatur sirkulasi. Kemudian juga ada air purifier yang ditambahkan di situ. Tujuannya adalah untuk mengolah sirkulasi udara yang ada di ruang praktek sehingga menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk itu gitu. Dan antar pasien itu kita juga berikan waktu sebentar selain untuk membersihkan permukaan-permukaan yang tadi sudah saya paparkan, itu juga untuk memberikan waktu bagi udara di dalam ruangan itu untuk bertukar. Demikian sehingga waktu antar pasien itu menjadi lebih panjang. Tidaklah jadi pelayanannya itu tidak langsung. Mungkin ini tidak hanya di rumah sakit Mitra Medika saja, tapi juga ada mungkin teman-teman sejawat lain itu melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi dalam 1 hari jumlah pasien itu menjadi terbatas. Jumlah pasien menjadi terbatas karena antar pasien itu harus ada jeda. Mungkin juga ada sejawat yang menambahkan lampu UV di ruang prakteknya untuk menambah dari kualitas sterilisasi ruangan yang dimiliki oleh sejawat itu. Jadi diberikan waktu sehingga waktu kunjungan menjadi panjang, jumlah pasien dalam 1 hari terbatas, dan tentunya karena kami juga memakai alat pelindung diri, menggunakan masker, maka harap maklum bila jumlah pasien yang bisa dilayani dalam sehari terbatas karena menggunakan masker itu dalam jangka waktu yang panjang, menggunakan masker N95 dalam jangka waktu yang panjang itu menimbulkan efek yang cukup melelahkan bagi tubuh. Lalu apa saja? Ada satu lagi yang mungkin selama ini tidak dilakukan, yaitu berkumur dengan antiseptik, cuci tangan. Begitu masuk ke poliklinik gigi, pasien diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu dan kemudian berkumur dengan antiseptik. Biasanya adalah betadine 0,2% selama 30 detik. Itu yang hal-hal baru yang mungkin dilihat, yang mungkin diamati oleh para followers maupun para pengunjung poliklinik gigi rumah sakit Mitra Medika. Lalu ada beberapa saran-saran yang dapat saya berikan bagi para followers atau pasien-pasien yang akan berkunjung ke poliklinik gigi rumah sakit Mitra Medika maupun ke tempat praktek dokter gigi langganan para followers. Ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tentu bila para followers memiliki hubungan yang baik dengan dokter gigi langganan Anda dapat menggunakan layanan telemedicine. Itu bisa melalui WhatsApp video call atau bisa melalui WhatsApp text. Silakan kalau memang dokter langganan Anda membuka layanan tersebut, pergunakan. Jadi kadang-kadang ada masalah yang memang dapat diselesaikan cukup dengan video call, misalkan seperti konsultasi. Kemudian dari konsultasi tersebut, dari wawancara anamnesa yang dilakukan oleh dokter terhadap Anda, maka akan diketahui, akan diarahkan nanti bila memang memerlukan obat, itu bisa saja nanti diresepkan. Kemudian bila memang memerlukan tindakan, maka dokter gigi langganan Anda atau kami juga dapat mengarahkan Anda untuk membuat appointment. Jadi intinya adalah mengurangi jumlah kunjungan ke dokter gigi. Ya, itu kita melayani, tapi tentu kita juga tidak berharap
Anda datang beramai-ramai menunggu terlalu lama di ruang tunggu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membatasi kemungkinan Anda itu tertular. Demikian kita di Rumah Sakit Mitra Medika kita juga menyediakan layanan telekonsultasi. Tentunya untuk jamnya itu dapat Anda cek sendiri di website Mitra Medika atau dapat menelpon langsung ke operator. Di situ kita dapat ada layanan telekonferensi. Jadi kita bisa melakukan tatap muka, kemudian bila ada masalah Anda dapat kemukakan. Lalu bila memang ada memerlukan resep obat, maka kami akan meneruskannya ke bagian farmasi. Kami akan menuliskan resep tersebut, kita akan meneruskannya ke bagian farmasi, dan obat tersebut nanti akan sampai ke depan rumah Anda. Lalu saran berikutnya apa yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai appointment. Jadi upayakan kalau Anda mau mengunjungi dokter gigi, membutuhkan layanan ke dokter gigi, usahakan jangan walk-in, usahakan membuat appointment terlebih dahulu. Tujuannya adalah memang dari dulu itu ya memang kita juga membuat appointment, tapi kalau dulu itu tujuan kita membuat appointment itu adalah supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Alasannya adalah karena supaya tidak mengganggu kegiatan kita dalam satu hari toh. Nah, kali ini kita juga membatasi, kita juga membuat appointment tujuannya memang supaya tidak terlalu lama, tapi tujuan utamanya adalah supaya tidak menunggu terlalu lama di dokter gigi sehingga kita lebih berpotensi tertular COVID-19. Ini kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat oleh mata, itu sesuatu yang tidak kelihatan, oleh karena itu lebih baik kita ekstra waspada. Lalu apalagi yang saran berikutnya adalah jangan memaksakan diri ke dokter gigi. Jangan memaksakan diri ke dokter gigi bila keadaan tubuh Anda sedang tidak fit, sedang batuk, sedang pilek, apalagi kalau sedang demam. Lebih baik jadwal kunjungan tersebut dibatalkan, diinfokan ke poliklinik gigi untuk diatur kunjungan berikutnya. Lalu pakailah masker dan face shield pada saat di ruang tunggu. Dan satu hal yang mungkin cukup penting juga adalah usahakan membawa kantong sendiri, membawa kantong atau tas sendiri pada saat pergi ke, bukan saja ke dokter gigi saja, pergi ke tempat lain juga usahakan membawa kantong dan tas sendiri. Jadi pada saat kita sudah di ruang praktek, sudah di ruang tindakan, handphone, kemudian masker dan face shield dan dompet kita dapat dimasukkan ke dalam tas tersebut. Jadi ya meskipun meja praktek di praktek gigi itu sudah dibersihkan, sudah dilap, tapi lebih baik kita ekstra waspada. Lebih baik kita masukkan dalam tas. Jadi masker itu tidak dibuka lalu diletakkan di atas meja, lalu bersama dengan handphone, bersama dengan dompet, bersama dengan kunci mobil dan sebagainya. Lebih baik semuanya dimasukkan ke dalam tas demi keselamatan bersama. Lalu yang penting berikutnya adalah usahakan untuk mengurus terlebih dahulu urusan yang darurat, tindakan yang darurat. Jadi tindakan-tindakan yang bersifat kosmetik, misalkan memperbaiki bentuk gigi atau mau bikin bentuk gigi kelinci dan sebagainya, itu sebaiknya ditunda dulu. Kita lakukan saja perawatan-perawatan yang basic, apalagi kalau tindakan-tindakan yang bersifat emergensi, misalkan sakit gigi atau ada tambalan lepas, apalagi kalau misalkan sudah sampai bengkak dan sebagainya, itu adalah tindakan-tindakan yang memang diprioritaskan. Dan hal lain yang penting juga adalah minimalkan transaksi dengan menggunakan uang tunai. Jadi kita bisa dengan transfer atau bisa dengan QR code. Ini saran-saran yang dapat saya sampaikan. Sudah ada pertanyaan. Nah, dari Facebook, dari Dr. Vivi. Pertanyaannya adalah, Dok, di masa pandemi COVID ini kondisi apa saja yang mewajibkan kita untuk datang memeriksakan gigi ke dokter gigi? Oke, jadi pada masa pandemi ini tetap sama aja. Sama seperti mobil itu tetap harus diservis rutin, dicek kondisinya setiap berapa bulan, setiap berapa ribu kilometer, maka gigi juga memang harus diperiksakan kondisinya.
mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin ada yang agak panjang 1 tahun sekali. Tapi dengan adanya pandemi ini, eh, kita memang harus waspada, kita boleh takut, tapi kita jangan takut secara berlebihan. Patuhilah protokol dan percayalah kepada dokter gigi langganan Anda bahwa dia juga akan menjaga keselamatan Anda, menjaga keadaan prakteknya supaya tetap bersih, supaya tetap higienis, supaya tetap steril dan aman untuk dikunjungi. Jadi kondisi untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi itu menurut saya tidak ada hubungannya dengan pandemi. Jadi tetap itu wajib dilakukan setahun 2 kali untuk dicek kondisi giginya, apakah ada lubang, apakah ada keadaan-keadaan lain yang mungkin harus ditangani. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan sebaiknya kita mulai melakukan perawatan gigi pada anak? Usia berapa? Dan tipsnya merawat gigi pada anak bayi yang sudah mulai tumbuh gigi. Sebaiknya kita mulai melakukan perawatan gigi pada anak itu pada usia sedini mungkin. Jadi pada saat gigi susu pertama mulai erupsi. Jadi kita dapat memulainya dengan menggunakan kasa yang kita balurkan di jari tangan kita dengan menggunakan air hangat untuk mengusap gigi tersebut. Mungkin belum bisa menggunakan pasta gigi ya, jadi menggunakan kasa dan dibalut dengan dicelupkan di air hangat untuk membersihkan permukaan gigi tersebut. Jadi pada usia berapa ya? Usia pada saat gigi susu itu pertama mulai tumbuh. Variatif, ada yang umur 5 bulan sudah mulai tumbuh, ada yang umur 8 bulan sudah mulai tumbuh, ada yang umur hampir setahun baru mulai kelihatan gigi tersebut mau tumbuh. Dimulai pada usia sedini mungkin. Dan pada gigi yang sudah mulai tumbuh gigi dan jumlahnya sudah mulai banyak, apalagi di saat anak itu sudah mulai makan makanan yang padat, saya sarankan selain menggunakan sikat gigi, gunakan juga benang gigi. Kenapa benang gigi? Karena lubang gigi itu ternyata memang paling banyak adalah di sela-sela gigi. Pada saat dia ada di sela-sela gigi, jadi pada saat kita makan daging atau makanan berserat, banyak sekali tertinggal di sela-sela gigi yang tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi. Oleh karena itu perlu benang gigi. Nah, benang gigi ini ada 2 macam. Ada yang model seperti roll yang diikat di tangan, dan ada juga satu yang model ada tangkai yang bertangkai. Anda dapat menggunakan yang mana saja. Yang penting setiap sela gigi itu harus dibersihkan karena memang di situ adalah sarang banyak sekali lubang gigi itu bermula dari lubang di sela-sela gigi. Ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Di orang dewasa itu juga banyak hal demikian. Jadi datang ke dokter gigi, dok gigi saya pecah. Nah, ini yang saya suka jelaskan. Gigi itu keras, gigi itu tidak gampang pecah. Dia seringkali pecah itu memang karena di bagian dalamnya sudah terlebih dahulu kropos kalau bahasa awamnya. Kenapa bisa kropos? Yaitu karena tersangkut makanan di sela-sela gigi menyebabkan bagian di bawah kontak gigi tersebut mengalami proses berlubang, kita sebut sebagai karies. Karena strukturnya sudah rusak, maka bagian atasnya itu yang terlihat utuh itu tidak terdukung. Kita gigit, pecah. Dan begitu datang, lubangnya tahu-tahu sudah besar gitu. Dan si pasien suka merasa, dok, padahal saya nggak ngerasa ada lubang loh. Padahal saya nggak ngerasa sakit. Tahu-tahu lubangnya sudah besar demikian. Nah, itu karena paling banyak terjadi itu karena di sela-sela gigi itu banyak tersangkut makanan. Lalu untuk anak-anak, kembali lagi ke tips untuk anak-anak, usahakan. Saya tahu susah ya bagi para moms kalian itu mungkin sangat susah itu. Anak-anak supaya tidur itu harus dikasih susu. Lalu susu itu pada akhirnya dikulum oleh anak itu sepanjang malam. Nah, itu juga menyebabkan gigi anak-anak itu mengalami yang namanya karies, nursing bottle karies. Itu banyak sekali, giginya rusak semua dan pada akhirnya bila dibiarkan terus kerusakan itu mencapai ke saraf giginya dan anak itu mengalami sakit. Nah, usahakan jangan sampai terjadi demikian karena
pasti perawatan itu kalau nursing botol karies itu tidak hanya melibatkan satu gigi, biasanya banyak sekali gigi. Mungkin sebagian besar jumlah gigi susu anak-anak itu ada 20, itu biasanya sebagian besar, mungkin bisa belasan itu ikut berlubang semua. Sehingga perawatannya itu jadi lama, jadi sulit, dan satu, tambalannya itu akan sangat susah karena membujuk anak-anak ya. Apalagi terjadi di usia sangat dini, umur 1,5 tahun, umur 2 tahun giginya udah rusak semua gitu kan. Nah, lalu anak-anak sebagaimana kita ketahui sangat susah untuk membujuk, apalagi umur 2 tahun dia belum bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi pada akhirnya ya dibawalah ke dokter gigi dan dikerjakan. Ya sangat, itu suatu keadaan yang sangat stressful bagi moms, bagi anak bayinya sendiri, dan mungkin ada dokter giginya juga yang mengerjakan. Itu adalah hal yang sangat stressful. Oleh karena itu, ada pepatah lama mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu bisa terjadi karena itu salah satunya adalah nursing botol karies itu. Jadi pada saat tidur ya anaknya itu dibiarkan memungut susu terus. Ya susu itu sifatnya manis, itu pasti akan diuraikan, akan diuraikan, dicerna oleh bakteri yang memang ada di dalam rongga mulut. Nah, kira-kira demikian. Nah, ada pertanyaan lagi dari, ya ini ada di Instagram dari Ekas Bias Delap. Dokter praktek di Mitra Medika ya? Iya jawabannya. Praktek hari apa saja? Saya praktek hari Rabu dan hari Sabtu. Silakan menghubungi resepsionis untuk melakukan penjadwalan. Lalu, dok, pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama, dari followers yang sama. Dok, umur berapa bayi dibawa ke dokter gigi? Eh, ini pertanyaan yang sulit. Jadi pada bayi itu kunjungan, mungkin maksud pertanyaannya adalah kapan kunjungan pertama ke dokter gigi itu sebaiknya dilakukan. Eh, Tidak ada patokan pasti, tapi mungkin dapat dimulai. Ini era sebelum pandemi ya, era sebelum pandemi itu kadang kalau ada pasien yang mempunyai anak yang usianya mungkin 2 tahun gitu kan, yang sudah bisa jalan, sudah bisa bertanya. Saya kadang-kadang tuh mengarahkan kepada pasien tersebut untuk, oke, coba untuk kunjungan berikutnya coba dibawa aja lagi anaknya gitu. Pada saat sebelum pandemi ya, pada saat sebelum pandemi. Tujuannya apa? Supaya dia lihat mamanya ke dokter gigi, diapain, dan pada akhirnya dia akan familiar sama kondisi tersebut. Tapi mungkin untuk saat-saat pandemi ini, saya tidak pernah lagi menyarankan hal demikian ya, karena untuk penunggu di ruang aerosol aja, di ruang tindakan aja kita batasin. Ya, kita tidak boleh terlalu banyak orang, usahakan tidak boleh terlalu banyak orang di ruang aerosol. Cukup satu dokter, satu perawat, dan satu pasien. Nah, itu sudah maksimal. Jangan ada lagi, apalagi kita membawa anak-anak. Nah, nggak usah lah kita resikokan. Tapi pada saat itu mungkin kunjungan pertama ke dokter gigi ya mungkin pada saat giginya sudah lengkap itu, kalau mau dicek boleh kita cek kondisi giginya, atau pada saat dan terutama pada saat dia itu sudah mulai bisa diajak komunikasi gitu kan, komunikasi ringan. Nggak apa-apa, kita mungkin datang itu dia tidak harus duduk di kursi gigi, enggak, bisa aja tuh dia kenalan, masuk seperti perkenalan dengan keadaan di ruang praktek dokter gigi. Lalu dokternya menyapanya, lalu menyuruh si anak untuk membuka mulutnya, cek. Dan dia udah familiar, oke. Dan pada kunjungan pertama kita cukup melakukan itu. Atau mungkin hanya sekedar memperkenalkan diri, berkenalan dengan keadaan di ruang praktek, itu juga dapat kita lakukan. Ya, tapi hampir jarang sekali sih ya. Biasanya kalau ada umur 1 tahun lebih pun 2 tahun datang ke dokter gigi itu biasanya sudah ada keluhan. Paling sering adalah gigi depannya udah mulai berlubang. Itu baru datang. Oleh karena itu sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, pakai benang gigi, kemudian usahakan jangan ngumut susu sebelum tidur. Jadi usahakan susu itu diminum sebelum tidur. Lalu sebelum tidur, pada saat dia masih terjaga, si anak terjaga, setelah dia minum susu, kita sikat giginya. Sikat giginya tidak usah menggunakan pasta gigi, gunakan saja sikat gigi dan dengan air. Biasa aja, kita sikat, pastikan tidak ada plak, pastikan tidak ada sisa-sisa yang menempel di gigi. Ya, itu saya juga sudah terapkan di anak saya, dan
Syukur sampai pada saat ini kedua anak saya itu giginya masih bagus semua. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Dari Yuni Chandra di Facebook. Dok, anak saya umur 4 tahun kurang 1 bulan, ya 3 tahun 11 bulan ya. Tapi gigi depan bagian atas sudah mulai berlubang. Gimana solusinya dok? Nah, lubang di gigi depan itu selain mungkin tidak enak dilihat ya, kedua kadang itu juga suka menimbulkan sakit gitu. Biasanya gigi itu mulai dari lubang warna kayak bukan lubang, dia berwarna kehitaman. Di bagian depan kelihatan masih utuh, tapi pada saat kita cek dari bagian belakang itu sudah mulai nyangkut, sudah mulai ada lubang. Lalu bila dibiarkan, ya lama-lama lubangnya itu tidak hanya di bagian belakang, gigi itu mulai kropos. Nah, jadi mulai kelihatan giginya itu kayak patah, sompel begitu, warna kehitaman. Lalu bila teruskan tidak apa-apa, tidak ada sakit keluar lama-lama, yang bagian yang sisa sedikit ini rata. Jadi sisalah. Kalau orang Pontianak menyebut giginya menjadi sisa tunggul aja gitu, dia akar aja. Nah, itu selain itu merupakan sarang infeksi, tentunya dan itu juga mengganggu kepercayaan diri dari anak. Kadang-kadang pas sakit itu yang membuat anak itu menderita, dia harus minum obat dan tidak mau makan. Sedangkan asupan nutrisi itu sangat penting bagi anak-anak. Oleh karena itu, saya menjawab solusinya itu adalah segera periksakan segera periksakan anak Anda ke dokter gigi. Segera periksakan ke dokter gigi. Bila memang dokter gigi ini 4 tahun, kalau komunikasinya sudah baik, mungkin dokter gigi mana saja bisa mengerjakannya. Tapi bila memang kesulitan anaknya meronta-ronta atau katakan tidak bisa itu, dimana itu adalah satu hal yang wajar ya. Jangan dimarahin, jangan juga dipaksa buka mulut gitu. Jangan. Ya dia masih anak-anak. Kita ada dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Nah, dokter gigi anak namanya gitu. Kita punya dan mungkin bisa diperiksakan ke dokter gigi spesialis anak di mana mereka itu punya satu ilmu, mempunyai satu keterampilan khusus dalam menangani anak-anak. Ya, intinya harus ditangani, jangan dibiarkan berlubang itu. Paling tidak dicek aja, paling tidak dicek. Mungkin juga kalau misalkan berlubangnya umur 5 tahun setengah dan giginya sudah mulai goyang, berlubang nih, ya itu bisanya kalau solusi seperti itu mungkin bisa aja didiamkan karena nggak lama lagi giginya akan copot. Tapi kalau pada usia 3 tahun 11 bulan, di mana rata-rata gigi depan bagian atas itu tanggal pada usia 6,5 tahun ya kurang lebih ya, itu kurang lebih masih ada 2 tahun setengah, masih ada 2,5 tahun untuk gigi itu di dalam rongga mulut. Itu sebaiknya ditangani, lebih baik dicek. Oke, pertanyaan berikutnya, dok, anak saya kalau tidur masih mau empeng, padahal udah mau umur 4 tahun. Itu pengaruh nggak giginya dia cepat berlubang dan rusak? Empeng itu nggak bikin gigi itu cepat berlubang dan rusak, tapi empeng itu nanti akan bikin profil anak Anda itu menjadi tongos. Ya, itu menjadi tongos dan nanti itu kasihan nanti tindakannya itu di masa berikutnya dia saat dia sudah mulai besar gitu kan, nah, nanti dia akan punya profil gigi yang agak lebih maju dan takutnya bila memang misalkan dari setiap keluarga itu kan punya bakat masing-masing, ada yang bakat rahangnya itu memang lurus, ada yang memang agak tongos dan ada juga yang mungkin dagunya agak maju. Yang kasihan itu kalau misalkan memang profil rahangnya itu yang atas memang lebih maju, ditambah lagi kebiasaan bukan hanya ngempeng ya, ngisap jari tangan juga sama tuh. Nah, nanti rahangnya maju dan giginya juga ikutan maju. Nah, itu akan sangat kasihan bagi anak-anak. Secara psikologi takut nanti dia dibully di sekolah, kemudian untuk ke penanganannya juga meskipun bisa dengan perawatan ortodontik. Kita di Rumah Sakit Mitra Medica juga ada dokter gigi spesialis ortodontik. Meskipun bisa, tapi kasus itu menjadi lebih susah dan penanganannya akan lebih kompleks. Jadi bukan pengaruh giginya cepat berlubang dan rusak bisa ditangani, tapi kalau sudah sampai mempengaruhi profil dari wajah si anak, nah itu hal yang kita hindari lah. Jadi jangan kasih empeng kalau bisa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aldi Sapriansyah. Siang dok, selamat siang juga. Ada tips nggak dok bagaimana cara merawat gigi sehingga gigi bisa lengkap sampai usia tua dok? Tips merawat gigi tadi saya mungkin sudah sampaikan.
kita harus ketahui bahwa lubang itu memang banyak. Mana gigi itu gini, kehilangan gigi itu paling sering itu karena apa sih? Nomor satu itu biasa paling sering memang karena karies, karena proses berlubang itu berlubang sampai giginya pecah dan tidak bisa diselamatkan dan pada akhirnya gigi tersebut dicabut. Nah, lubang tadi saya sudah sampaikan paling sering itu terjadi itu karena makanan nyelip dan tidak dibersihkan selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Pada akhirnya gigi tersebut menjadi keropos di bagian di bawah dari kontak dan pada saat digigit pecah. Nah, biasa hal-hal tersebut yang menyebabkan gigi tersebut berlubang besar dan sangat sulit untuk ditangani. Kadang kalau ada yang memang agak sensitif gitu ya, dia ada sedikit nggak enak aja, itu tiap-tiap individu berbeda. Dia akan segera memeriksakan langsung. Jadi keadaan tersebut dapat kita tackle. Jadi sebelum gigi tersebut menjadi lebih rusak itu kita sudah ketahuan. Nah, itu dapat kita lakukan kalau pasien rajin memeriksakan gigi ke dokter gigi, karena banyak sekali kasus-kasus yang kita cek sekarang tidak ada masalah, tapi 6 bulan kemudian ternyata sudah menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu di era pandemi ini pun janganlah terlalu takut untuk memeriksakan gigi, tapi tentunya dengan mematuhi protokol-protokol, membuat perjanjian terlebih dahulu, percayalah dengan dokter gigi langganan Anda, dan ya untuk memeriksakan diri dan datanglah ke dokter gigi, jangan pada saat membutuhkan tindakan-tindakan darurat saja. Jadi pada saat kita mau cek gigi rutin pun itu kita sebaiknya kita bikin appointment dan terjadwal ada di dalam agenda kita. Jadi jangan diabaikan. Lalu saran berikutnya, selain rajin kunjungan, itu kuncinya adalah rajin kontrol. Kemudian biasakan menggunakan benang gigi. Itu saya selalu katakan. Gigi yang sudah tambalannya besar, sudah kita tambal. Menambal itu bukan akhir dari suatu rangkaian terapi. Bukan. Terapi yang paling penting, yang paling bisa kita lakukan setiap hari itu adalah yang kita lakukan sendiri di rumah. Jadi tambalan itu pun harus dirawat. Ya, gigi yang sudah ditambal bisa nggak berlubang lagi? Bisa sekali. Apalagi kalau selip makanan tersebut, terselip makanan tersebut di daerah yang antara tambalan itu. Gigi itu bisa berlubang karena terselip makanan. Setelah ditambal dia masih bisa terselip makanan enggak? Tentunya masih bisa. Gigi yang sehat aja dia bisa berlubang kok, apalagi gigi yang ditambal, gitu kan? Itu pasti kita masih bisa terselip makanan di sana. Oleh karena itu salah satu cara, meskipun Anda mungkin tidak akan merasakannya, setelah gigi yang berlubang tersebut ditambal, makan itu akan kembali enak, akan nyaman kembali. Tapi kalau kita flossing, biasanya tetap masih akan ada plak maupun mungkin serpihan-serpihan makanan yang halus-halus. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya bahwa setelah ditambal pun ini harus tetap dibersihkan dengan benang gigi. Jadi jangan diabaikan. Jadi menggunakan cek ke dokter gigi secara rutin, menggunakan benang gigi. Nah, lalu mengenai mouthwash, saya juga mau tambahkan sedikit tadi mengenai ada tuh mengenai anak-anak tadi ya, cara merawat gigi, bagaimana kalau menggunakan toothmousse. Nah, itu ada pasta gigi ajaib itu toothmousse. Bagaimana menggunakan toothmousse? Jadi toothmousse itu juga bukan satu hal yang wajib, seperti obat kumur juga. Nah, saya mau katakan nih, obat kumur sama toothmousse, hal-hal yang sifatnya suplementer tambahan. Anda gunakan, ya lebih baik, tapi kalau Anda tidak gunakan pun tidak apa-apa. Seperti toothmousse tidak akan membuat gigi anak Anda itu menjadi lebih tahan lubang. Ya mungkin secara keseluruhan bisa, tapi utamanya tetap adalah sikat gigi dan benang gigi. Anda tidak sikat gigi, tidak menyikat gigi, tidak mengaplikasikan benang gigi pada anak Anda. Jadi ibaratnya mulutnya itu masih banyak sisa makanan, masih banyak plak, tapi Anda oleskan toothmousse di seluruh gigi Anda, seluruh gigi anak Anda, itu tetap akan berlubang giginya. Nggak ada, kecuali kalau sudah bersih semua, sudah benang gigi, sudah sikat gigi yang lubang-lubang sudah ditambal, nah kita gunakan toothmousse, bisa, gigi anak kita itu mungkin akan menjadi lebih kuat, itu bisa. Begitu juga dengan mouthwash itu juga Anda gunakan, ya baik, memang itu di mouthwash itu selain dari ya segar-segar itu ya, dia juga ada kandungan seperti natrium fluoride, seperti di Listerine itu memang ada fluoride yang akan memperkuat gigi kita. Iya, tapi itu bukan yang terutama. Anda tidak sikat gigi, Anda tidak periksakan, ada gigi berlubang, ada sisa akar, Anda aplikasikan mouthwash gitu kan, ya sama aja sumber kumannya tetap masih di dalam. Jadi intinya adalah
Kalau sudah bersih semua, Anda aplikasikan alat bahan-bahan suplementer seperti tutmus, seperti listerin, itu adalah hal yang baik. Tapi jangan menganggap itu sebagai yang utama. Kalau nggak melakukan itu, tidak aplikasikan itu, rasanya kurang afdol. Jangan. Itu jangan salah kaprah. Utamanya tetap pembersihan secara mekanis, itu dengan sikat gigi maupun dengan benang gigi. Oke, ada pertanyaan dari Dok, nanya, ibu hamil sakit gigi apakah boleh ditambal? Oke, mengenai ibu hamil ini juga satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya tentunya kalau lagi sakit gigi tetap harus ke dokter gigi kan. Jadi tetap datang. Apakah boleh ditambal? Kalau sakit gigi tindakannya sakit, tanpa melihat subjeknya, apakah itu ibu hamil atau mungkin yang biasa. Kalau sakit gigi itu pasti harus dirawat giginya, harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, pada ibu hamil, nah itu kan satu hal yang berbeda. Nah ini dia sedang hamil ini, boleh tidak ditambal? Kita melihat kasusnya, paling sering kali itu yang kita lakukan adalah tindakan darurat, tindakan emergency, yang kita kenal sebagai tindakan relief of pain. Kita meredakan sakit giginya gitu. Tindakan untuk ibu hamil itu paling aman itu di trimester kedua. Di trimester kedua berarti pada bulan kehamilan keempat, kelima, dan keenam. Jadi kenapa tidak di trimester pertama? Karena di trimester pertama itu adalah saat yang paling krusial pada saat janin itu mulai bertumbuh. Dan kenapa tidak di trimester yang ketiga? Karena perutnya begitu sudah mulai membesar, pada bulan kehamilan ke-7, 8, 9 itu akan sangat tidak nyaman. Ditambah lagi tidak menakutkan dokter gigi itu, saya rasa tidak ada seorang pun dari para followers sekalian yang mengatakan bahwa kunjungan ke dokter gigi adalah kunjungan yang menyenangkan. Tidak, kunjungan ke dokter gigi bagi saya sekalipun itu adalah bukan tindakan yang menyenangkan. Kita harus menunggu, kita harus buka mulut lama dan sebagainya, itu satu keadaan yang stressful. Jadi kita juga mesti mempertimbangkan hal tersebut. Ya, jadi tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan emergency, dan bila mau diselesaikan itu ya kalau mau melakukan tindakan yang agak lebih lama itu mungkin kita bisa lakukan di trimester kedua, atau bahkan bila memang pasien tinggal di luar kota atau misalkan pasien tidak siap, ya kita lakukan aja tindakan emergency gitu, dan kita bisa selesaikan itu nanti setelah kalau tidak di trimester kedua berarti lebih baik setelah melahirkan. Tapi tentunya ini adalah satu daerah yang abu-abu, ini dokter gigi yang akan menentukan di situ. Jadi namanya sakit itu tidak mungkin minum obat terus. Kita minum obat terus-terusan juga nggak baik bagi janin. Tetap harus butuh tindakan ke dokter gigi. Jadi jangan ragu, konsultasikan dengan dokter gigi Anda. Anda dapat menggunakan layanan telemedicine atau melalui WA untuk berkomunikasi dengan dokter gigi langganan Anda. Anda menanyakan kondisinya, nanti dia akan mengarahkan. Ya, yang pasti berkunjung ke dokter gigi, apalagi dalam keadaan sakit gigi di era pandemi ini, bagi ibu hamil bukan suatu hal yang tidak dibolehkan. Lalu, Dok, apakah ke dokter gigi saat pandemi ini dibatasi kayak cabut gigi? Kalau cabut gigi, misalkan karena gigi itu udah sering sakit ya, kita wajib pergi ke dokter gigi. Lebih baik pergi ke dokter gigi daripada kita minum obat terus di rumah, lalu kita tahan-tahan, kita tetesin pakai kakak tua, kita tempel koyo dan sebagainya. Itu tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan akan memperparah keadaan. Intinya jangan terlalu khawatir datang ke dokter gigi pada era pandemi ini. Percayalah bahwa tim dokter gigi itu akan mengusahakan yang terbaik, bukan dalam rangka melindungi dirinya saja, tapi juga untuk melindungi pasien-pasien yang berkunjung ke prakteknya. Kira-kira demikian. Tanya, Dok, apakah gigi yang sakit bisa ditambal? Gigi yang sakit bisa ditambal. Oke. Jadi gigi yang sakit itu kita cek. Itu oleh karena itu kadang-kadang seperti ini. Gigi saya sedang sakit, bisa tidak ditambal? Nah, kalau itu ditanyakan melalui WhatsApp, itu saya pasti arahkan untuk membuat perjanjian. Karena sumber sakit gigi itu bisa banyak. Kadang-kadang sumber sakit gigi itu bukan karena gigi berlubang saja, banyak sekali. Misalkan gigi bungsu juga bisa menyebabkan gigi lain itu jadi sakit. Atau mungkin ada tambalan ketinggian, itu juga bisa menyebabkan gigi sakit. Oleh karena itu banyak sekali faktor-faktornya yang bisa menyebabkan gigi sakit. Tapi sebagian besar memang gigi sakit itu karena
ada proses berlubang atau mungkin tambalan lampanya sudah bocor, sehingga harus segera dilakukan perbaikan. Karena itu eh, sekali lagi jangan ragu untuk konsultasikan, dan bila perlu datanglah berkunjung ke praktek dokter gigi. Lalu pertanyaan berikutnya, izin bertanya dokter, khusus wanita faktor hormonal ada yang menjelang menstruasi mengalami sariawan. Apakah itu wajar atau biasa, Dok? Terima kasih, dokter. Oke, jadi mengenai faktor hormonal ya, ya bisa-bisa aja seperti itu. Faktor hormonal itu mungkin ada juga satu tuh. Biasa tuh kalau ibu lagi hamil, kemudian di gusinya itu jadi agak bengkak-bengkak, gampang berdarah. Mungkin dari para followers ada yang mengalami hal tersebut. Nah itu bisa terjadi gitu. Dari faktor hormonal itu bisa menyebabkan banyak hal di rongga mulut. Tapi faktor hormonal tidak menyebabkan gigi kita berlubang, ya enggak. Menyebabkan sariawan, menyebabkan gusi kita lebih gampang berdarah. Perubahan-perubahan sedikit itu bisa terjadi. Jadi jangan terlalu khawatir. Bila Anda khawatir, sekali lagi periksakan ke dokter gigi, konsultasikan dengan dokter gigi langganan Anda. Oke, apakah pasta gigi berfluoride aman buat anak 2 tahun? Saat ini pasta gigi yang dijual di pasaran itu sedikit banyak mengandung fluoride. Aman buat anak 2 tahun? Ya, asal tidak sering ditelan. Saya termasuk anak yang waktu saya kecil saya suka menelan pasta gigi. Jadi jangan seperti saya. Oke? Jadi kalau anak Anda itu sudah bisa menggunakan pasta gigi, anak Anda sudah bisa menggunakan, bisa pandai menyikat gigi dan sudah bisa mendengar instruksi, awasi dia pada saat dia menyikat gigi. Awasi sampai suatu titik dia terbiasa, nanti dia tidak akan lagi menelan pasta gigi. Karena pasta gigi anak-anak tuh rasanya enak-enak gitu kan, ada rasa pisang, rasa anggur dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalkan Anda bisa memberikan pasta gigi seperti enzim yang juga boleh, nggak ada masalah sih. Fluoride itu bahayanya apa kalau tertelan? Ya kalau tertelan dalam jumlah sedikit itu ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau tertelan terus tiap kali sikat gigi tertelan, kita takut nanti terjadi namanya fluorosis. Fluorosis itu nanti itu tidak hanya di gigi tapi juga di tulangnya. Itu yang kita takutkan. Nah, tulangnya itu akan ada perubahan struktur menjadi sehingga jadi lebih rapuh mungkin demikian. Oke, dari yang Rani, dok izin tanya, jika gusi sering berdarah tapi tidak sakit, apakah penyebabnya ya? Karena gusi yang sensitif, ataukah ada penyebab dari gigi? Ini paling sering karena karang gigi. Karena paling sering karena karang gigi. Tidak ada keluhan apa-apa, tidak sakit, tapi setiap kali saya sikat gigi selalu berdarah. Biasa karang gigi, dan setelah dibersihin karang gigi, Anda menggunakan obat kumur. Nah, mudah-mudahan keluhan yang Anda alami itu akan hilang. Jadi jangan ragu, daftarkan diri Anda dan buatlah appointment untuk membersihkan karang gigi. Oke, dari Sesarandani, dok, dulu saya pernah pakai kawat gigi terus. Dulu saya pernah pakai kawat gigi, terus saya lepas karena gusi saya sempat abses. Nah, beberapa hari ini absesnya malah muncul lagi. Ini bahaya nggak, dok? Oke, jadi abses ini bukan karena pakai kawat gigi ya, bukan ya. Itu karena biasanya memang karena giginya itu memang itu infeksi yang mengenai gigi karena gigi itu berlubang. Jadi abses itu adalah kelanjutan dari proses gigi berlubang. Nah, ini bahaya nggak, dok? Bahaya karena ini menjadi satu fokus infeksi di dalam rongga mulut kita. Itu satu hal yang tidak baik. Oleh karena itu harus dirawat gigi tersebut, harus dilakukan perawatan saluran akar. Segera kunjungi dokter gigi langganan Anda untuk membereskan masalah ini. Ya, ini termasuk kasus yang agak emergensi. Jadi aksesnya malah muncul lagi. Mungkin Anda kalau pergi ke dokter umum lalu diberikan antibiotik dalam beberapa hari mungkin akan agak kempes. Tapi antibiotik dan antisakit itu bukan solusi permanen untuk mengatasi sakit gigi, karena itu hanya sementara. Solusi permanennya adalah menghilangkan sumber infeksi, yaitu dengan melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami infeksi tersebut. Oke, apakah karena gigi saya berlubang ya, dok? Oh, itu ada lubangnya ya? Iya, jawabannya ya. Kalau memang ada lubang, lalu ada akses di sekitar gigi yang berlubang itu, maka penyebabnya adalah karena gigi yang berlubang itu. Ceklah ke dokter gigi, dilihat kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Tapi kalau memang sudah terlalu rusak, udah berlubang sampai struktur giginya sudah habis, maka kemungkinan besar dengan sangat berat hati dokter tersebut akan mengatakan gigi tersebut dicabut. Ya.
Oke, satu pertanyaan lagi dok, apa benarkah kalau gigi berlubang bisa membuat kerusakan saraf dan berpotensi menyebabkan stroke? Gigi berlubang bisa membuat kerusakan saraf dan sejujurnya saya belum pernah membaca penelitian tentang hal tersebut. Kerusakan saraf dan potensi stroke itu paling sering itu ya tentunya kalau kita tidak menjaga diet, kita tidak menjaga diet. Yang paling ya stroke itu kan bisa ada dua macam, ada stroke sumbatan karena pembuluh darah kita mengalami sumbatan atau pembuluh darah kita pecah, stroke hemorrhage. Ada dua macam, tapi tidak ada yang hubungan langsung sama gigi. Nah, yang sering berhubungan sama gigi adalah ini penyakit jantung. Itu bisa karena kuman bakteri di dalam gigi kita, bakteri di dalam di daerah gigi kita itu akan tanda kutip dia berenang melalui peredaran darah dan dia akan nyangkut di katup jantung katup jantung kita menyebabkan subakut, namanya subakut perikardial endokarditis namanya itu. Jadi bahaya di situ. Tapi kalau berhubungan dengan stroke sampai saat ini saya belum pernah membaca atau menemukan laporan kasus yang menjelaskan hubungan antara gigi berlubang dengan penyakit stroke. Oke, dok, saya masih menyusui anak 2 bulan lebih, aman nggak ya kalau mau memutihkan gigi? Oke, memutihkan gigi. Ya kalau aman, aman aja, tapi ini bukan satu tindakan yang emergensi sih. Kalau saya sarankan kalau bisa ditunda dulu ya. Nanti setelah pandemi ini selesai, nah kita bisa bikin appointment untuk memutihkan gigi. Meskipun sekarang ini juga sudah ada apa namanya obat-obat bleaching yang bisa dipakai di rumah gitu. Ya, tapi itu bukan satu tindakan yang emergensi, jadi lebih safe itu lebih baik ditunda dulu. Oke, oke. Demikian eh, webinar. Demikian live streaming kita, acara live streaming pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat para followers kita yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sehat selalu, jagalah kebersihan Anda, stay safe, stay healthy, jaga jarak, dan jangan takut ke dokter gigi bila itu perlu. Oke, bye-bye, selamat siang, terima kasih.